terlanjur cinta tapi belum halal. Gini ya, dengerin teman-teman. Jadi memendam rasa yang terlalu dalam tapi dia belum halal, itu ibaratnya ketika kita sakit, kita tahu ini obatnya, tapi kita tuh belum boleh makan obat itu. Kayak greget gak sih? Greget, ya ampun sakitnya terus. Itu obat ana loh, itu teh obat ana, kok gak dikasih gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang seperti ini, dua orang yang saling mencintai itu obatnya hanya satu, yaitu menikah. Namun yang menjadi permasalahan ketika lagi remaja kayak gini jatuh cinta tapi dia teh belum halal, kan obatnya menikah, tapi di sisi lain ya hafalan belum selesai, kuliah belum sampai, aduh gimana ini. Nah itu yang jadi permasalahannya teman-teman. Padahal kan sebelumnya kita teh tahu, sebelum jatuh cinta itu kita tahu kita itu orang yang kuat, kita tuh bisa hidup tanpa dia, kayak gitu kan. Tapi ketika jatuh cinta apa yang terjadi? Selalu jadi kepikiran gitu kan. Memang sih yang namanya laki-laki itu sulit untuk tidak menyatakan perasaan, dan perempuan juga sulit untuk menghindari kesepian, kayak gitu. Lalu kita bertanya nih, gimana agar kesepian dan rasa ingin mengungkapkan perasaan itu menjadi berkah? Jawabannya adalah jadilah penghafal Al-Quran. Karena apa? Ketika seorang penghafal Al-Quran jatuh cinta, hanya dua pilihan yang bisa dia pilih. Yang pertama, dia milih Al-Quran atau dia milih dia, si dia. Kalau dia milih si dia, maka dia harus meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran bakal hilang ketika dia bermaksiat dengan si dia. Lalu kalau misalnya dia milih Al-Quran, maka mau gak mau dia harus kehilangan si dia, kayak gitu teman-teman. Nah kalau kita ngomongin cinta itu bisa dibuang gak sih? Lantas kalau kayak gini kita harus buang cinta gitu? Ya gak mungkin teman-teman. Karena yang namanya cinta itu gak bisa dihilangkan, namun bisa diubah. Bisa diubah menjadi energi yang lebih positif, bisa menjadi lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Cinta itu ibaratnya seperti energi, ya, seperti energi. Bisa diubah namun tidak bisa dihilangkan. Contohnya seperti energi panas, api. Ketika api kita biarkan begitu saja, apa yang akan terjadi? Bisa membakar semuanya, termasuk diri kita. Namun ketika kita bisa mengubah api itu menjadi hal yang lebih bermanfaat, contohnya buat masak air biar matang, masak nasi, buat nyetrika, atau buat jadi cahaya ya, atau apapun ya, ngejemur. Nah di sini Ana mau ngasih tips gimana cara agar jatuh cinta kita itu menjadi hal yang produktif. Yang pertama, kita harus tahu dan kenali dulu sebab jatuh cintanya. Yang kedua, kita harus tahu kenapa kita jatuh cinta sama seseorang. Dan yang ketiga, kita harus bisa menyibukkan diri kita untuk bisa lebih baik atau setaraf dengan orang yang kita cintai. Yang pertama nih, kita harus tahu dulu sebab kenapa kita jatuh cinta. Kita nanya nih, dari mana datangnya cinta? Dari komunikasi timbul interaksi, dari interaksi timbul reaksi, dari reaksi timbul motivasi. Yang tadinya cuma ucapan menggerakkan kerinduan, yang tadinya cuma perbuatan menimbulkan kebiasaan. Jadi teman-teman, bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cintalah yang menyebabkan cantik, kayak gitu. Jadi kayak gini nih teman-teman, kita tuh harus benar-benar hati-hati ketika kita interaksi sama yang namanya lawan jenis. Mau bagaimanapun, mau kita ngerasa biasa aja tuh sama lawan jenis, bisa jadi lawan jenisnya itu yang punya perasaan lebih kepada kita teman-teman. Karena udah jadi fitrahnya yang namanya interaksi itu bisa menimbulkan perasaan cinta. Jadi kita harus hati-hati. Bisa aja kalau di dunia nyata mah ini godol basar, di dunia maya jelalatan atau chattingan. Gimana itu? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya. Yang pertama dari sebabnya dulu. Karena yang namanya jatuh cinta pasti ada sebabnya. Kita harus tahu dulu sebab kenapa kita jatuh cinta. Yang kedua, kita harus tahu sebab kita mencintai seseorang itu karena apa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, cinta itu akan lenyap dengan lenyapnya sebab. Jadi ketika sebab kita sembarangan, maka cintanya juga akan tumbuh sembarangan. Namun
jika kita ingin mempunyai cinta yang abadi, maka kita harus mengusahakan mempunyai sebab yang abadi pula. Kayak gitu. Contohnya, kalau kita cinta karena chattingan itu sembarangan nggak? Sembarangan ya, sembarangan. Terus yang cinta abadi itu karena apa? Karena Allah, kayak gitu ya. Ada kata-kata nih kayak gini. Ini teh kata-kata orang, tapi anak ubah dikit-dikit kayak gini. Saya mungkin saja tidak dinikahi oleh orang yang saya cintai, namun saya akan mencintai orang yang menikahi saya. Kayak gitu. Kalau dalam bahasa Jawanya itu tresno jalaran sekok kulino. Jadi yang namanya cinta itu sangat mudah buat kita rasakan gitu, sangat mudah buat kita timbulkan apabila kita telah melupakan atau telah melupakan atau telah selesai dari masa lalu kita. Itu syaratnya, udah selesai dari masa lalu, maka cinta itu akan mudah untuk tumbuh. Sebab kenapa kita jatuh cinta sama seseorang ya? Kenapa? Kita harus kenali dulu, apakah kita tuh cinta karena good lookingnya, apakah kita tuh cinta karena akhlaknya, atau kita tuh cinta karena apa, contohnya kepintarannya gitu ya. Kita harus tahu dulu, karena yang namanya sembarangan pasti nanti juga hilangnya sembarangan. Terus yang ketiga, caranya kita harus menyibukkan diri kita untuk bisa lebih baik dari orang yang kita cintai. Nah, di sini bagi orang-orang yang belum siap menikah, itu kalau udah mengamalkan 3 tata cara yang tadi ya, insya Allah lambat laun cinta itu bakal hilang juga. Yang penting jangan dipupuk. Terus ada manfaatnya nih dari kita menyibukkan diri kita untuk bisa lebih baik dari orang yang kita cintai. Yang pertama, kita bisa menjadi lebih sibuk untuk lebih baik dan berpotensi dari orang yang kita cintai. Jadi kehidupan kita lebih produktif kayak gitu. Terus yang kedua manfaatnya, kita udah gak bakalan tertarik sama dia lagi. Karena kalau ternyata kita udah bisa melebihi orang yang kita cintai, maka kita teh bakal nanti teh, oh ternyata dia teh gening biasa-biasa aja, ternyata gak hebat-hebat amat gitu ya. Gitu ya, bakal gitu nanti teh. Ini bukan ngajarin buat sombong ya, namun untuk meminimalisir rasa cinta itu saja. Kayak gitu ya teman-teman. Pesannya kayak gini, ubahlah cinta itu menjadi hal yang lebih positif. Apabila kita bisa mengubah cinta itu, maka dengan izin Allah, insya Allah kita akan bisa lebih mematangkan kedewasaan kita. Kita akan bisa merapikan cita-cita kita, dan kita akan bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, kuasailah cinta. Jangan sampai cinta yang menguasai kita, dan jangan sampai kita terjebak kepada cinta-cinta yang bukan pada tempatnya.